Kami persilakan Pak Lurah untuk menyampaikan opininya, harapannya terhadap RW 6 pada khususnya dan Salatiga pada umumnya. Monggo, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tidak ada materi apa-apa, tapi melihat tadi yang disinggung ngobrol santai, saling menyemangati, saling membangun, saya jadi tertarik gitu. Nah, kalau saya ngomong nanti mohon di-cut ya Mas ya. Nah, saya sudah ngomong nanti bisa 1-2 jam tidak selesai. Jadi mohon di-kode ya. Jadi seperti itu. Yang jelas mungkin perkenalan ya, karena saya juga relatif baru Mas. Jadi saya Irwan. Kami di amanai Pak Wali Kota selama 1 tahun ini praktis ya, 1 Januari sampai Januari ini kami diberi tugas untuk mengampu melayani masyarakat di Sidoarjo Kidul. Seperti itu pada intinya. Langsung saja kalau untuk berbicara terkait Gunung Sari ataupun Sidoarjo Kidul, prinsip saya secara pribadi tidak bisa berbicara apa-apa sebenarnya ya. Kalau saya hanya pelayan, tetapi alhamdulillah yang kami layani sangat jauh-jauh luar biasa. Tidak hanya Gunung Sari, kerjasama antar wilayah tadi sudah disinggung Pak RW. Kita menangani corona itu dari awal meletus di Salatiga sampai sekarang. Itu kita sudah pengalaman ya. Mulai dari awal mungkin kelurahan-kelurahan lain belum ada. Kita yang paling pionir dengan Belumbu Celong Pak. Iya, jadi kita Belumbu Celong dengan Gunung Sari itu sempat viral dan sempat angker pada saat itu. Orang Gunung Sari itu nukang ning itu kan Bali Mas, kerja ning itu kan Bali. Itu yang kemarin menjadi PR kami dalam rangka dampaknya pandemi ini, ketidaktahuan masyarakat, gimana caranya memanusiakan manusia. Pada saat itu yang prinsip itu yang dari awal kita tekankan. Pernah cerita lucu saya dengan Pak RW, menjadi penanganan COVID itu pernah dihadapkan pada posisi antara takut, kudu, kemaki. Asli ini wedi Mas artinya tidak pasien COVID. Tetapi karena saya simbol pemimpin, gelem rak gelem, ya harus di depan. Pada saat itu biar masyarakat sekitar itu tidak ada mengucilkan, tetap supporting, tetap memanusiakan manusia. Dan alhamdulillah tadi disinggung, bahkan pada saat itu guyupnya luar biasa, tidak ada ketakutan sama sekali, tetapi tetap waspada. Itu untuk berbicara COVID guys. Jadi memang PR yang utama. Bahkan kalau saya itu pulang dari sini jam 12, jam 1 malam, pasti pada saat itu mesti mandi Mas, keramas, tak cuci baju saya pada saat itu. Karena asasnya kehati-hatian, saya menjaga keluarga juga tentunya untuk COVID. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau kami rasa semuanya kita memainkan simbol-simbol pada saat itu. Nyon sewu kita heterogen ada Islam, ada Muslim, ada non, ada beberapa agama di sini. Alhamdulillah pada saat itu pasien pertama kita di sini Bu Thomas dan Bu Susanti, Pak Thomas dan Bu Susanti yang notabene nyon sewu beliau adalah non Muslim. Tetapi alhamdulillah kita berhasil memainkan simbol Posko Al-Fadilah RW 9, kita support ke sini. Walaupun saya hanya tidak berbicara di depan, tapi yang jelas kami hanya ingin menjadikan benar-benar Salatiga ini wujud kota tolerannya pada saat itunya. Ini kunci utama. Boleh ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah Posko Al-Fadilah masih menyupport. Posko Gunung Sari Lumbung Pangan Amanah apabila di RW lain ikut menyupport. Dan itu saya penak anak saya Mas. Pak, nyun sewu ada pasien positif. Udah nganti ngono kuwi ngirim laporan Pak, lapor. Loh, aku udah ngongkon malah wis lapor. Sekarang kalau saya rasa sekarang saya sudah relatif enak. Kalau dulu luar biasa, tanya Pak RW nggih. Saya jam 10 malam itu langsung ngumpul di tempat posko. Saya dari sekarang gitu Mas. Tetapi itulah istilahnya mainkan simbol-simbol segala macam komunikasi pada saat itu. Yang jelas alhamdulillah sampai sekarang kerukunan di Sidoarjo Kidul ini sampai saat ini kalau boleh saya menilai
sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau di Macanan itu lumbung pangannya itu sampai bingung Pak, membuang sayuran itu bingung dulu. Dan bahkan Polres Salatiga mempercayakan Kampung Siaga Candi kemarin di Macanan kami di sana. Tetapi pada prinsip kerjasama antar wilayah ini luar biasa. Kalau berbicara COVID sedikit kemarin itu malah piye. Kalau belum dicolong pasien meletus banyak, ngumpet jadi siji, selesai. Kita dulu menyebar, Pak. Susahnya untuk menyebar itu di RW 6, di RW 3, dan di RW 2. Menjaga kondisitif masyarakat biar tidak panik. Nah, di mana-mana itu kan langsung palang portal, cetek palang portal. Kita tidak. Kita tetap slow down, tetap tenang, tetapi protokol kesehatan dijaga yang jelas pada prinsip memanusiakan manusia itu ya seperti tadi. Jenengan yang ngomah tak cukupi. Bahkan wong nak diutang ngomong Mas. Ning ora nyaurke. Tetap ngomong nak diutang bang titilendi. Maksud saya biar tidak beban. Karena saya yakin semuanya pasti akan mempertimbangkan. Bahkan pada saat itu pernah satu kejadian ada yang terbuka, Pak, saya itu punya tanggungan sini. Oh bang ini saya telepon. Mas mohon maaf dalam waktu kurang lebih 1 bulan saya mohon warga saya ini untuk diprioritaskan tidak bisa mengangsur, okay? Karena kalau boleh ini kan bencana nasional non alam. Ada kalau istilah OJK pengetahuan ekonomi tidak ada kewajiban mengangsur. Ning nak jenengan wani tak terkait nageo Mas. Saya kan tidak akan berani. Serius itu. Jadi hal-hal seperti ini sampai sedetail ini kami dulu perhatikan. Ini berbicara COVID. Jadi nak ngomongin ora cukup sak jam. Ora cukup sedina nggih. Karena luar biasa. Terus selanjutnya terkait dengan IPAL ini alhamdulillah memang ya nak diarani arsitek ya sangat jauh nggih nak Pak Bujuni hasilnya ngeluwi arsitek Mas. Saya mulai dari awal 0% sampai 100%, walaupun ini bukan APBD Kota Salatiga, kami memantau langsung pada saat itu. Perjalanan IPAL ini seperti apa, yang garap seperti apa, desainnya seperti apa, dan terakhir pas dasar jadi bangunan ini sempat kaget. Orang ngerti harus seperti ini juga. Tapi alhamdulillah memang tadi sudah disinggung Pak RW. Kemarin pas bansaan ini mangan klubanan ini seger Mas. Jadi anak ngerasa ini tetap seger. Saya tetap seger. Inilah hal-hal yang istilahnya berdaya guna itu seperti ini gitu. Jadi hal yang istilahnya sampah kalau saya rasa gitu. Karena buangan terakhir, tetapi apabila dikelola dengan baik, saya yakin ini juga menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Anak-anak kecil itu saya melihat sendiri daripada ke Senjoyo, ke Nganu beresiko. Anak-anak kecil itu mesti di sini ya. Bahkan pada saat saya di sini tuh anak itu sampai nangis mau diajak pulang. Saya yang bertanya, sebenarnya aku ngejak anakku masih kemudian. Neng belalai cuaca tidak baik, ya. Untuk salim nggak mau. Terus bawa salim, tetapi memang seperti ini. Spesifik ke Gunung Sari ya, tanpa mendiskreditkan ataupun mengecilkan RW yang lain, memang semua itu dikaruniai dengan plus dan minus ya. Saya tidak akan berbicara minus, tapi saya berbicara plus untuk menyemangati kita semua. Semoga ini bisa menular kemana-mana. Yang jelas memang di sini pertama guyub rukunnya satu kunci ya. Kalau tidak ada pandemi di sini ada merti desa Pak, merti desa. Biayanya tidak sedikit. 60-70 juta itu pun yang terlihat di anggaran, di laporan. Sing sasar-sasarannya sing tidak terbukukan kan luar biasa, bahkan kalau boleh dikatakan di atas 100 juta kalau ngomong. Itu diangkat satu RW. Kerjasama masyarakat, baik sekitar, donatur dan lain-lain dan guyupnya. Itu luar biasa, tetapi karena pandemi kegiatan ini dinonaktifkan. Di sisi lain juga, nak berbicara wong pinter ki nyon sewu Pak nggih, ora akeh hasilnya Mas. Nang Gunung Sari. Ning sing wong gelem sing akeh. Bahkan kalau saya berpesan itu kepada anak istri saya sampai sekarang pun, orang cerdas, orang pintar itu pasti akan kalah dengan orang rajin dan mau. Yakin nih nggih. Wong sak pintere njero langit nek ora obah ki tetep rasa urip Mas. Pinter ngitung fisika lho ora kanggo ning masyarakat. Serius, saya selalu menekan ke anak istri itu, Dek, ingat-ingat kata bapak, uang pinter, uang cerdas ini mesti kalah karo uang rajin. Camke. Nah, inilah yang dipunyai Gunung Sari. Jadi saya beberapa kegiatan di sini ada kerja bakti dan lain-lain, dan insya Allah sebenarnya masih ada surprise lagi.
Tapi mungkin coming soon-nya di 2023 baru jenengan pasti akan melihat hasilnya. Karena ini baru tahap proses dan yang jelas, tetapi secara perjalanan kami sudah mendapatkan restu dari Bapak Wali Kota, mulai dari warga, RT, RW, kelurahan, sampai kemarin kita eksposkan ke Pak Wali Kota di hadapan kepala dinas yang berkepentingan. Insya Allah nanti kita akan membangun Gumuk Sidul di sana. Kita kerjasama dengan UKSW kemarin pada saat riset dan profesional juga. Kita nggih master plan itu orang butuh ke dana akeh Mas. Tetapi bisa nggih. Kalau membuat master plan itu yang minim anggaran itu 20 juta belum dapat. Kita nabrak nekat jadi. Dengan kemauan itu tadi kita menggandeng UKSW pada saat itu, Pak RW juga menggerakkan lingkungan. Saya mencoba melobi Pak Ari Indra, jadi bisa dilihat IG-nya, beliau adalah arsitek sekelas internasional Mas, bukan nasional lagi nih. Karya-karya beliau luar biasa dan kebetulan beliau berdomisili di Gunung di Kalilondo. Nak bayar kon gambar itu seraka itu ngergone Mas. Tetapi dengan rayuan maut saya 4 kali saya sowan akhirnya mau membantu. Kan mau lagi akhirnya, dan master plan sudah jadi. Kalau ingin nanti ngobrol-ngobrol bisa dilihat di Pak RW. Yang jelas di desa nanti kita akan bikinkan ruang-ruang seperti ini. Karena membangun tempat wisata itu kami menghindari yang instagramable. Orang sekali ke sini dapat fotonya selesai tidak akan ke sini lagi. Yang kami kejar adalah sistemable, berkesinambungan. Gimana masyarakat itu bisa berdaya guna, tidak hanya jadi penonton. Tanah pemerintah banyak, bengkok saya banyak Mas. Tapi saya tidak memilih itu semua karena pasti akan terhalang regulasi, dan yang jelas masyarakat saya hanya akan jadi penonton. Karena mentok jadi tukang parkir, nyun sewu tanpa mendiskreditkan, jualan paling apik lah iso jualan, paling nyun sewu Allah paling juga toilet. Paling elek nyun sewu. Tetapi dengan Pak RW kemarin merelakan salah satu kas RW, kita ada komitmen, ada pernyataan sekitar mendukung segala macam, nanti kita akan bangun di situ. Desain segala macam sudah jadi, bahkan nanti kita menggandeng seniman Pak Wisnu yang bikin di Watu Piyung Yogyakarta. Ini bukan guyonan loh Mas. Ini bismillah. Nanti suatu saat desainnya sudah ada di Pak RW kalau mau lihat. Jadi nanti di sana dikonsepkan ada arena kayak diskusi, teman santai, tempat branding, tapi juga ada view alam, tetapi juga ada ikonnya untuk foto, gardu pandang. Di sana mainan anak-anak, bahkan nanti ada wisata pertanian, nanti kita menjadi satu integrasi. Di sana sudah kita drop, mulai sekarang sudah kita cicil, ada 100 bibit jeruk Pak, kemarin kita langsung larikan ke sana semua. Tetapi kami bukan menganak emaskan Pak Gunung Sari, tidak. Tapi pada prinsip dalam merencanakan pembangunan kami ingin yang terkonsentrasi. Oh, dana kelurahan ini begini wujud, tidak hanya dibagi rata. Kita ngurusi jalan ran rampungi Mas. Ngurusi jalan ran rampungi, ngurusi saluran tidak ada rampungnya. Dan saya yakin masyarakat tidak akan menerima efek langsung dari pembangunan itu. Mentoknya iso alur distribusi. Tapi pada saat bangun itu kita bisa menjelaskan ke RW yang lain, oh anggaran dana kelurahan kami nanti 1,5 miliar sekian. Nyun sewu saya kula nuwun ke Pak RW semua sudah kami kumpulkan 800-900 juta akan kami larikan ke Gunung Sari. Terfokus. Nanti tahun depannya juga seperti itu. Di sisi lain kita cari CSR. Tetapi RW-RW lain nanti juga biar mempersiapkan. Nah iso mikir, iso dijak nganu nanti kan kita akan dorong. Minimal saya tidak muluk-muluk kita bangun tempat wisata ataupun arena diskusi. Orang kesini minimal ya tuku rokok ning kelurahanku, tuku akuan ning kelurahanku. Istilahnya engko nek gedang apa wong adol nganu, ekonomi kami akan tumbuh dikit demi sedikit. Wong sing seneng mancing, mancing ning sekitar kelurahan. Saya kan banyak tempat pemancingan. Inilah area-area promosi yang istilahnya kita mencoba nanti hidupkan bersama-sama dengan masyarakat tentunya, karena kami semua regulasi, semua corone bahasa Jawa nih kula nuwun etika kita sudah mulai semua. Mulai dari yang punya tanah, warga sekitar, RW-nya, satu kelurahan, bahkan sampai pucuk pimpinan Salatiga sudah kita tembusi. Dan itu kami bangun, kami menghindari selera, mencoba diriset oleh UKSW, diterjemahkan Pak Ari. Karena kami mengetahui lurah itu jabatannya tidak pasti nggih, bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tetapi pada saat ingin membangun
di Sidoarjo Kidul apabila master plan-nya sudah disiapkan, ya berdasarkan itu, bukan selera Pak Lurah ini nanti berganti selera Pak Lurah itu. Kalau ingin bangun ya ini master plan-nya sudah jadi, desainnya sudah jadi, pengembangannya nanti seperti apa sudah jadi. Inilah istilahnya. Dan saya berprinsip selama bekerja di sini, tanya Pak RW, saya tidak butuh disenangi. Tetapi insya Allah kalau masyarakat Sidoarjo Kidul percaya pada kami dan bisa bekerja sama, insya Allah kita akan maju bersama. Bukan masalah pencitraan, tetapi ayo kerjasama, diskusi. Nak manut, insya Allah kita akan maju bersama. Orang seneng sekarang Salatiga gampang. Jadi kan orang seneng Pak RW, Pak Wali Kota besok saya akan dipindah. Saya selalu menekankan seperti itu. Beberapa kali ada warga yang protes ke saya segala macam, tapi setelah kita ajak diskusi ya malah di dewe kasarannya. Beberapa saya di medsoskan tentang bantuan segala macam, orang hitungan, tetapi pada saat kita bisa menjelaskan dan lain-lain, alhamdulillah kita bisa bekerja sama. Intinya di komunikasi. Dan yang terakhir, nak nuruti ngomong kerak rampung-rampung, nanti lebih ke santai saja. Yang jelas kami appreciate sekali pada panjenengan semua teman ngopi. Kalau boleh saya disisihkan kaosnya satu, nggih, paribasane nanti. Nggih, jadi saya tertarik dengan diskusi semacam ini, nggih, karena saya jadi ketua Karang Taruna 17 tahun. Nggih, saya tanya istri, nggih. Saya jadi ketua Karang Taruna itu 17 tahun. Jadi nak organisasi itu wis umum, wis kebak, nggih, kasarannya. Mulai dari 2001 sampai 2018 saya ketua Karang Taruna di desa. Mulai dari kelas 1 SMA sampai punya anak 2. Serius nih, itu ada istri saya di situ. Terus kalau SMA ya ketua OSIS lah RKE, nggih. Kalau di kampus ketua HMJ. Ya pernah menjadi presidium mahasiswa pemerintahan se-Jawa Bali, RKE. Jadi saya senang acara-acara yang seperti ini yang sifatnya membangun tanpa istilahnya kami tidak anti kritik, tapi kalau mengkritik tidak memberikan solusi saya juga tidak sepakat. Saya setiap kali mengatakan seperti itu. Saya tidak anti kritik, tapi kalau setiap mengkritik tidak memberikan solusi saya juga tidak sepakat. Kau yang kritik, ayo diskusi bersama, solusinya B, ayo duduk bareng-bareng dirampungin bareng, baru saya sepakat. Seperti itu, nggih. Jadi istilahnya media-media seperti ini semoga saja simpel, nanti kita bisa nyantai-nyantai di sini. Jangan Pak Lurah lah, Mas Lurah saja. Saya belum tua-tua banget. Jangan ngomong umur, nggih. Belum tua-tua banget, nggih. Relatif kalau di Salatiga lurah muda itu 3, nggih. Mas Rangga Melotongan, Mas Bayu Kumpulrejo dan saya, Sapantaran semua. Ya semoga saja bisa mewarnai Salatiga kita bersama. Bahkan kita punya grup juga, Teridiot gitu, nggih. Terinspirasi dari film India, Mas. Semoga persahabatan ini bisa membangun bersama untuk Salatiga yang lebih maju. Mohon doa restunya bagi kami dan teman-teman yang Mas Rangga ataupun Mas Bayu. Pada prinsipnya kita tidak bersaing, tapi kita bersama-sama mencoba istilahnya di antara teman-teman lurah senior kita kerjasama. Semoga Salatiga lebih berwarna, semoga Salatiga lebih maju bersama dan berdaya guna bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.